Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu takdir Allah dalam manusia atau dalam kehidupan manusia, manusia itu ditakdirkan sebagai makhluk yang memiliki rasa takut atau ketakutan. Inilah takdir Allah yang tidak akan pernah mungkin kita bisa hindari. Setiap manusia seberani apapun dia, pasti dia punya rasa takut. Nah, rasa takut inilah, rasa takut, rasa cemas yang menyebabkan manusia itu dari masa ke masa akan mencari perlindungan dari rasa ketakutan itu. Khususnya ketika malam sudah mulai tiba. Dengan kegelapan malam, manusia itu merasakan ketakutan. Bahkan sampai surat Al-Falaq pun bercerita tentang perlindungan manusia kepada Allah dari kegelapan malam atau malam ketika mulai gelap. Bahkan ada ungkapan yang menjadi bacaan yang sering terdengar di pesantren-pesantren atau bahkan mungkin kita membacanya. Ketika muncul rasa kecemasan, rasa ketidakberdayaan atau mungkin rasa ketakutan, maka kita akan berkata, Ya amanal khaifin, ya amanal khaifin, ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Wahai Allah yang memberikan rasa aman kepada yang ketakutan, berikan keamanan kepada kami yang ketakutan ini. Kurang lebih begitulah terjemahnya. Kalau gitu bukankah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan ketentraman dan kedamaian dari ketakutan. Nah, rasa cemas, rasa takut inilah yang mendorong setiap manusia untuk berdoa, meminta. Kita selaku umat Islam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita sesama manusia meskipun beda keyakinan, mereka minta kepada siapa yang mereka yakini memiliki kekuatan. Setiap orang yang meminta, dia akan meminta kepada siapa yang diyakini punya kekuatan yang bisa mengabulkan dia. Meskipun kita selaku muslim tidak mempercayai akidah mereka itu. Rasanya memang kita tidak akan pernah meminta segelas air dibawa oleh anak yang baru berusia 2 tahun kan. Kenapa? Karena kita yakin si anak itu tidak akan pernah mampu membawa segelas air dibawakan ke kita. Karena bisa jadi jatuh di tengah jalan, pecah bisa jadi. Maka kita tidak akan pernah meminta ke situ. Kita akan meminta kepada anak-anak yang sudah mulai tumbuh besar, ambilkan air, bawa sini. Ketika itulah kita minta. Kalau gitu kita akan meminta kepada siapa yang kita yakini mampu mengabulkan apa yang kita minta. Kalau orang mungkin meyakini pohon itu mampu mengabulkan, dia akan minta kepada pohon. Kalau orang meyakini bintang sebagai tempat mengabulkannya, maka dia minta kepada bintang. Kita selaku orang yang beriman kepada Allah hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas kita punya sama. Apapun agama yang dianut pasti ada doa di dalamnya. Kenapa ada doa? Wujud dari insting dan naluriah manusia yang punya rasa takut. Bahkan kita sudah berdoa sebelum kita mengenal Allah secara baik dan benar seperti sekarang ini. Saat SD dulu mau ada pengumuman lulus-lulusan. Berangkat dari rumah. Itu dari rumah mulut sudah komat kamit. Mudah-mudahan lulus, mudah-mudahan lulus. Minta kepada Tuhan, kepada Allah, mudah-mudahan lulus dan segala macamnya. SD pada saat itu. Seberapa hebat sih pengetahuan anak SD terhadap Tuhan? Tapi bukankah dia sudah meminta kepada Tuhan itu? Nah, begitulah doa itu muncul. Maka setiap agama pasti akan berdoa. Bahkan doa butuh tempat. Maka tempat yang pertama dibangun oleh Allah adalah tempat untuk berdoa di dunia ini. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya bangunan yang pertama yang dibangun oleh Allah di dunia ini di Bakkah sana, tempat orang berdoa. Bukankah bangunan pertama pun doa? Bahkan di Indonesia
kita ini bisa mengetahui ada bangunan atau tempat untuk melaksanakan doa yang kita sebut dengan masjid bagi kita, gereja bagi orang lain, ada di perut bumi yang paling terdalam, 1,7 kilometer dari atas. Di mana dia? Penambangan Freeport sana. Disitulah ada masjid dengan gereja yang berjejer. Kenapa dibuatkan masjid dan gereja yang berjejer? Karena manusia butuh terhadap Tuhan. Mereka pasti berdoa. Maka dibuatkanlah tempat itu berdoa. Nah, persoalannya sekarang ini, sejauh mana kita memahami doa itu. Kita adalah orang yang ditetapkan oleh Allah butuh kepada Allah. Dan pasti akan berdoa. Sejauh mana kita paham terhadap doa. Seringkali kita berkata ataupun menemukan atau bahkan kita sendiri, doa itu sebuah ungkapan dan ucapan permintaan kepada Allah. Sudah, selesai. Kalau ditanya apakah Anda sudah berdoa? Sudah, barusan saya sudah doa. Selesai, sudah. Dianggapnya berdoa sudah meminta, selesai. Padahal ulama menyimpulkan orang berdoa atau doa itu adalah ucapan yang diwujudkan dengan perbuatan. Baru dinamakan berdoa. Sehingga kita semua tidak akan pernah mungkin dikatakan orang berdoa kalau hanya sekedar berujar meminta tapi tidak diwujudkan dalam perbuatannya. Maka itu bukan doa namanya. Doa ucapan yang diwujudkan sesuai dengan permintaan. Ada orang doa pengen pinter, wujudnya apa? Belajar. Ada orang berdoa, ya Allah berikanlah kesehatan lahir dan batin kepada kami. Sehat kita ini. Maka yang harus kita lakukan apa? Hidup yang sehat, makan yang baik dan teratur. Bukankah itu? Kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah kehidupan yang sehat bagi kami, tapi hidup kita tidak teratur, makanan yang kita konsumsi boleh jadi makanan berpenyakit, maka kita berdoa berikan kesehatan pun percuma. Karena doa minta sehat wujudnya adalah upaya hidup yang sehat. Baru orang itu berdoa. Bisa jadi ada orang yang berdoa, ya Allah berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami. Dia minta lahir dan batin, minta dikuatkan oleh Allah. Maka wujud dari orang yang berdoa lahir batin, dimintakan kekuatan lahir batinnya, hadapi berbagai macam persoalan yang ada. Jangan masuk ke dalam rumah atau bersembunyi. Percuma minta kekuatan lahir batin kalau kita bersembunyi. Sebab kuatnya lahir dan batin menghadapi aneka kenyataan, kuatnya lahir dan batin menghadapi aneka ujian. Jangan berdoa minta kuat lahir batin kalau tidak mau menghadapi ujian-ujiannya. Bukankah kuatnya lahir dan batin itu berhadapan dengan aneka ujian? Bukankah itu doa? Sehingga benar kesimpulan ulama, Anda tidak dianggap berdoa kalau tidak diusahakan doa itu. Kalau kita ingin ya Allah berikan keturunan kami yang soleh dan soleha, lumayan populer doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doa itu sampai hafal. Tapi wujudnya apa? Didik anak kamu. Bukan tinggalkan dia begitu saja tanpa tanggung jawab. Doa Rabbana hablana. Tapi kita selaku orang tua tidak tanggung jawab terhadap pendidikan sang anak. Bukan doa namanya. Sehingga doa itu merupakan upaya permintaan kepada Allah tapi diwujudkan oleh manusia. Begitulah doa itu. Sehingga Nabi Musa pada saat dia minta berdoa, wa idhistasqa, ketika Nabi Musa meminta air kepada Allah, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, fadrib bi'asokal hajar, pukullah batu itu. Allah bilang pukullah batu itu. Bukankah pukullah batu itu merupakan sebuah usaha? Nabi Musa tidak tinggal diam selesai doa nunggu hujan, tidak, pukul batu itu. Begitu dipukul batu itu oleh Nabi Musa, fanfajarat, maka memancarlah 12 mata air. Minumlah kaumnya. Bukankah Nabi Musa harus usaha setidaknya memukul batu? Kalau gitu doa adalah sebuah ungkapan manusia kepada Allah diwujudkan dengan usahanya. Anda tidak berdoa sekali lagi kalau hanya sekadar memanjatkan tapi tidak punya usaha sama sekali. Nah, Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, salah satunya bulan dikabulkan doa. Mintalah kepada Allah, berdoalah. Tapi yang jelas ketika selesai kita membaca doa, bekerjalah. Kalau kita minta rizki yang halal, yang berkah, bekerjalah. Dan yang berkah, yang halal itu kita akan berhadapan dengan aneka rizki yang haram, yang tentunya kita akan tolak. Penolakan kita terhadap rizki yang haram, maka itu merupakan doa kita, berikan rizki yang halal bagi kami. Usahanya menolak segala macam yang haram.
Mudah-mudahan semua doa kita baik bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.